operant conditioning mengatakan bahwa pihak luar yang harus menanti adanya respon yang diharapkan dengan benar. Jika respon semacam ini terlihat, maka akan diberikan penguatan. Jadi kalau classical conditioning yang setting responnya itu adalah stimulusnya itu adalah pihak luar, ya, supaya berespon seperti yang diinginkan. Tetapi kalau operant conditioning, pihak luar tuh harus menunggu. Kalau respon yang diharapkan itu benar, maka diberikan penguatan. Ya, ini adalah perbedaan classical conditioning dan operant conditioning. Ya, hanya berhubungan dengan perilaku tak sadar. Penguatan diberikan sesudah respon dibuat secara sadar dan kemudian memperkuatnya. Penguatan mengukuhkan respon bersyarat tetapi bersifat netral. Penguatan bekerja baik, disukai maupun tidak disukai organisme. Nah, penguatan dengan cepat dapat berbaur dengan penggunaan jadwal penguatan untuk mengubah taraf respon dan taraf penghapusan. Nah, kalau di classical conditioning, respon diperoleh dari penguatan yang diberikan sebelum respon itu muncul, ya. Kemudian tanpa atau sedikit penguatan, mungkin respon yang berlawanan akan terhapus jika tidak digunakan. Nah, ini bisa dibaca ya nanti ya, bahwa ada perbedaan dan persamaan antara operant conditioning dan classical conditioning. Nah, classical conditioning pada umumnya memusatkan tingkah laku terjadi bila ada stimulus khusus. Operant conditioning hanya menerangkan untuk sebagian kecil dari semua kegiatan yang ada. Operant conditioning memusatkan tingkah laku dengan konsekuen atau konsekuensi, yaitu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam mengubah tingkah laku. Jadi konsekuen itu menyenangkan akan mengubah tingkah laku, yang tidak menyenangkan akan memperlemah tingkah laku. Ya, classical conditioning menyatakan bahwa stimulus yang tidak terkontrol itu mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu sendirilah yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai reinforcement. Operant conditioning, responlah yang merupakan sumber reinforce-nya. Ya, adanya respon menyebabkan seseorang memperoleh penguatan. Hal ini menyebabkan respon tersebut cenderung untuk diulang-ulang. Shaping atau pembentukan respon atau pembentukan sifat, ya. Skinner mengembangkan teknik shaping yang disebut dengan pembentukan respon untuk melatih hewan menguasai tingkah laku yang kompleks dan juga relevan dengan tingkah laku manusia. Teknik pembentukan respon ini dilakukan dengan cara menguatkan organisme setiap kali ia bertindak ke arah yang diinginkan, sehingga ia menguasai atau belajar merespon sampai satu saat dia tidak perlu lagi menggunakan respon tersebut. Pembentukannya terdiri atas dua. Yang pertama adalah differential reinforcement. Yang kedua adalah successive approximation. Ya, yang pertama penguatan diferensial, yang berarti respon diperkuat dan sebagian lainnya tidak. Kalau successive, yakni fakta bahwa respon yang semakin sama dengan yang diinginkan oleh eksperimental yang akan diperkuat. Jadi kalau responnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak luar, maka itulah yang akan diperkuat. Dalam contoh Skinner, ketika tikus masuk ke dalam kotak, Skinner akan beri penguat secara bertahap sampai tikus bisa menekan tuas. Ya, nanti tekan tuas dia keluar terus masuk lagi. Nanti lihat ya. Nah, kelebihan dari operant conditioning, pendidik diarahkan menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangnya sistem hukuman, tapi memberikan hadiah sesuai dengan kalau responnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pembentukan lingkungan yang baik dapat membantu meminimalkan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Adanya penguatan dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan keinginan. Kekurangannya apa? Ya, untuk operant